Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Haleluya. Kita bersyukur pada minggu ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita boleh bersekutu. Saya percaya bahwa semua yang baik, semua yang kita alami di dalam kehidupan ini, itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, berikan senyum yang terbaik. Lihat kiri kanannya, Bapak Ibu yang ada di rumah, lihat kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita berikan yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami tidak pernah berhenti untuk bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Bahkan kami sadar sampai hari ini Tuhan, Amin. kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun musim yang kami alami ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Karena kami ya Tuhan memiliki pengharapan kepadamu ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pada pagi hari ini Bapa, kami umat-Mu di tempat ini, bahkan ya Tuhan umat pun dimanapun berada pada pagi hari ini ya Tuhan, yang mengikuti ibadah walaupun secara online Bapa, tapi kami percaya Bapa, hadirat-Mu tidak pernah terbatas atas setiap kami Bapa. Di saat hati kami tertuju kepada Tuhan, di saat kami sungguh-sungguh rindu akan hadirat-Mu ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga kami akhiri Tuhan. Biarlah Tuhan ambil alih, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita yang siap untuk menyembah Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib. Benar Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Yes,
kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, yes, Janji-Mu ajaib, kami percaya janji-Mu Tuhan. rugi dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Yes. Di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, yes. Janji-Mu ajaib, Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari katakan dengan lembut, percaya janji-Mu ajaib. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, rugi dalam mari rasakan hadiratnya. kehidupanku. Yes. Berserah Mari percaya akan janjinya. kekuatan, Yeah. Kau Segalanya bagiku. Percaya, janji-Mu ajaib, kami percaya janji-Mu Tuhan. rugi dalam Yes. kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya, Janji-Mu ajaib, haleluya. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau selamanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan,
Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah Allah yang hidup. Oh, terima kasih, yes. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Oh, yes. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan dalam hidupku. Tiada Allah yang seperti Engkau. Mari Bapak Ibu, mari renungkan betapa besar kasih Tuhan atas hidupmu. Mari engkau berseru kepada Tuhan. Mari engkau angkat suaramu. Engkau ada sampai hari ini. Bahkan kita boleh melewati hari demi hari sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan apakah kami membalas Tuhan? Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu? Sesungguhnya kami tidak layak Tuhan. Sesungguhnya kami tidak pantas Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Bapa. Sebab Engkau lebih besar dari segala-galanya bagi kami. Thank you Jesus, thank you Lord. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great. Besar, only see how great is our God, how great is our God. Yes, sing with me, how great is our God. See how
berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Mari katakan haleluya. Haleluya. Sungguh benar Tuhan, tidak ada yang ajaib selain Engkau, tidak ada yang besar selain Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh mengangkat suara kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Akan sebentar Tuhan kami akan melompat seperti Daud memuji Tuhan. Berikan kami sukacita, berikan kami sorak-sorai untuk memuji Engkau Tuhan. Makanya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada pada pagi hari ini Tuhan, yang ada di rumah bahkan dimanapun berada, biar Tuhan berikan kami sukacita untuk kami boleh memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita yang saya memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Saya memuji Tuhan Bapak Ibu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Saya percaya bahwa di dalam situasi pandemi saat ini, kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Kita mau jadi lebih dari pemenang. Amin. Yes. Berikan suara-suara bagi Tuhan. Dalam skala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Yes. Kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Saya ulang bagi Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Yes. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
Silakan dulu Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat bangkit berdiri. Bait suci curahkanlah rohmu. Katakan sekali lagi, biar awan penuh, biar awan penuh. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kesembuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Engkau dahsyat dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Puaskan dahaga kami, puaskan jiwa kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
kasih Tuhan. hatiku Percaya selalu ku mari sama-sama katakan, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya selalu ku percaya, selalu ku selalu ku percaya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorak bagi Dia. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tiada Allah yang seperti Engkau yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami berbangga hati punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu setia bagi kami. Kami percaya kami boleh ada di tempat ini, kami boleh ada sampai sekarang ini, semua karena anugerah Tuhan bagi kami, semua karena kasih Tuhan bagi kami, semua karena belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Di saat kami lemah, Engkau menguatkan kami. Di saat kami sakit, Engkau menyembuhkan kami. Kami percaya setiap janji-Mu ya Tuhan dalam hidup kami, Tuhan genapi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami telah memuji menyembah Engkau sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berfirman bagi kami. Kami siap mendengarkan Engkau saat ini Tuhan. Kami siap ditegur oleh firman-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak punya apa-apa Tuhan, yang tidak melebihi daripada yang lain. Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu, setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat Tuhan, Engkau urapi di dalam nama Yesus, sehingga setiap kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu ya Tuhan benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di saat kami mendengarkan suara-Mu, ada roh-roh yang tidak senang untuk melihat kami. Saat ini kami menghancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari hati kami, dari pikiran kami, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bebaskan roh Allah boleh bekerja bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di rumah di mana saja mereka berada Tuhan, Engkau jamah mereka saat ini Tuhan. Engkau pulihkan hidup mereka, Engkau sembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, apa kabar? Saya percaya dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap kita. Dimanapun kita berada, yang ada di rumah sakit saat ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau sembuh. Ya. Bagi kita yang lemah, angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya membutuhkan Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan nyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Amin. Amin saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari
Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya 35 sampai ayatnya ke-41. Mari Bapak Ibu, sudah dapat? Amin. Baik, mari kita sama-sama untuk membacanya. Mulai dari perikopnya, saudara. 1, 2, ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin ini dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudara yang kasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang di tengah kesulitan ada pengharapan. Di tengah kesulitan ada pengharapan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mungkin saudara yang dikasihi oleh Tuhan pernah mendengar ungkapan yang mengatakan badai pasti berlalu. Atau ada peribahasa juga yang mengatakan habis gelap terbitlah terang. Dan mungkin ini adalah relevan sekali dengan apa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Ya, kalau kita lihat saudara, Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka menyeberangi satu danau yang namanya Danau Galilea. Setelah seharian Yesus mengajar, mereka menepi dan mereka mau menyeberang sungai Danau Galilea, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa di dalam perahu Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi kenapa pada saat mereka di tengah danau, saudara yang kasih oleh Tuhan, terjadi yang namanya gelombang, badai. Nah, Danau Galilea ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, terletak di tengah-tengah bukit, saudara yang kasih oleh Tuhan. Memang yang suatu saat angin akan datang dan menghantam itu danau itu sehingga gelombang meninggi. Nah, pada saat itu murid-murid Yesus dan Yesus berada di danau itu. Apa yang terjadi, saudara kasih oleh Tuhan? Murid-murid Yesus katakan kepada Yesus, "Yesus, engkau tidak peduli dengan kita." Seakan-akan Yesus tidak peduli, seakan-akan Yesus cuek. Bahkan murid-muridnya mengatakan, "Tidak peduli kalau kita binasa." Kata binasa itu, saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia sangat mengerikan, saudara. Hancur lebur. Tidakkah engkau peduli kalau kita hancur lebur, Tuhan? Di tengah perjalanan Yesus sedang tidur di buritan, saudara.
Kadang-kadang Tuhan izinkan satu persoalan dalam hidup kita, permasalahan dalam hidup kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Apakah Tuhan tidak tahu pada saat itu? Yesus tidak tahu pada saat itu. Gelombang badai sedang menghantam perahu mereka. Dia pasti tahu sudah kasih oleh Tuhan. Tetapi seakan-akan dia membiarkan, sekonyol-konyol dia membiarkan. Ada banyak jemaat Tuhan, ada banyak orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalau sudah bersama dengan Yesus, tidak lagi ada masalah. Tuhan tidak pernah berjanji untuk itu. Tapi dia berjanji sudah kasih oleh Tuhan. Dia berjanji untuk memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk menghadapi masalah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, murid-muridnya ketakutan. Padahal sebenarnya sudah kasih oleh Tuhan, Yesus bersama dengan mereka. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini sudah kasih oleh Tuhan. COVID-19 ini sudah sangat luar biasa, sudah kasih oleh Tuhan. Sangat menakutkan. Ya, semua dibatasi saudara kasih oleh Tuhan. Mungkin kalau di daerah kita ini masih lumayan saudara, tetapi di daerah seberang di Jakarta saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Orang semua mengeluh. Saya mau katakan, Tuhan punya rencana untuk ini. Setiap persoalan yang kita hadapi, setiap permasalahan yang kita hadapi sudah kasih oleh Tuhan. Tuhan punya rencana. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ada dua hal yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini. Yang pertama adalah bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak akan ada pergumulan. Yang pertama, bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak akan ada namanya pergumulan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di ayat 35 tadi saudara dan 36. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak, artinya kita itu ada bersama dengan Yesus. Murid-murid Yesus ada di samping Yesus. Ya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka. Membawa Yesus berserta bersama dengan mereka. Berarti Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Maka saya katakan bahwa bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak akan ada persoalan. Apa bedanya kita, orang yang sudah percaya dan yang masih belum percaya ketika menghadapi persoalan sudah kasih oleh Tuhan? Ketika orang percaya diperhadapkan dengan masalah, orang percaya menghadapinya bersama dengan Tuhan. Ketika saya diperhadapkan dengan satu masalah sudah kasih oleh Tuhan, saya dinyatakan positif COVID-19 sudah kasih oleh Tuhan, saya begitu takut. Dan saya mau katakan, waduh, ini akan hancur hidupku. Tuhan ingatkan, satu ayat firman Tuhan mengatakan, bersama dengan saya ada persoalan, tetapi aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Aku akan menyembuhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan memberkati engkau. Ketika kami dinyatakan positif COVID-19, 6 orang saudara satu rumah. Dan yang saya paling takutkan adalah mertua saya yang sudah lanjut umur. Saya mulai berkata dalam hati, sudahlah, mungkin berapa hari lagi orang tua kami ini akan meninggalkan kami. Karena banyak penyakit saudara yang penyerta, ya, paru-parunya dan segala macam saudara. Tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya.
Selama kami di isoman di daerah tertentu, saudara, saya hanya berkata kepada Tuhan, terima kasih saja Tuhan. Terima kasih buat penyakit ini. Walaupun sebenarnya saya tidak merasakan apa-apa, saudara, kasih oleh Tuhan. Istri saya dan adik-adik saya, mereka, waduh, lemah tubuh mereka, saudara, kasih oleh Tuhan. Penciuman, tidak bisa lagi mencium apa-apa, tidak bisa merasakan apa-apa, saudara, kasih oleh Tuhan. Saya mau katakan, terima kasih Tuhan. Bersama dengan Tuhan ada persoalan. Bersama dengan Tuhan ada masalah. Bersama dengan Tuhan kita mengalami yang namanya penyakit. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Amin. Nah, kita melihat ada beberapa nabi dan rasul yang sangat dekat dengan Tuhan dan sangat taat kepada Tuhan, sangat taat kepada perintah Tuhan. Yang pertama adalah Abraham. Kita tahu siapa Abraham itu, saudara kasih. Ketika kita sekolah minggu sudah diajarkan siapa sih Abraham itu. Abraham itu sering dikatakan sebagai bapak orang beriman. Bapak orang beriman. Tapi kalau kita lihat, saudara, perjalanan hidup Abraham, saudara kasih oleh Tuhan, dia baru mempunyai anak di umur 100 tahun. Pergumulan yang sangat panjang sudah kasih oleh Tuhan. Mungkin orang berkata tidak mungkin lagi mempunyai anak, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Kalau istilah medis sudah mati haid, sudah dikasih oleh Tuhan si Sarah. Tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Abraham mempunyai anak ketika dia berumur 100 tahun. Lanjut lagi, saudara kasih oleh Tuhan, anak yang sudah diberikan oleh Tuhan, Tuhan meminta kembali. Aduh Tuhan, sudah Tuhan berikan tapi minta kembali. Ini persoalan kehidupan Abraham. Apa yang terjadi, saudara kasih oleh Tuhan? Abraham taat kepada Tuhan. Dia persembahkan itu anak, walaupun anak satu-satunya. Dia katakan, Tuhan, saya akan mempersembahkan anak ini kepadamu kalau engkau memintanya, Tuhan. Dia bawa itu anak ke Gunung Moreh, saudara. Dia bawa, mau dipotong. Tapi Tuhan melihat hati Abraham. Dia katakan, jangan kau apa-apakan anak itu. Ada domba di sana yang sudah saya siapkan. Ketaatan Abraham sudah oleh Tuhan luar biasa. Tetapi mempunyai pergumulan hidup yang sangat luar biasa juga, saudara. Endingnya, saudara, Abraham bersuka cita, diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, Daud, saudara, kasih oleh Tuhan. Orang yang paling dekat dengan Tuhan itu adalah Daud. Ya, mayoritas Mazmur ditulis oleh Daud. Nanti kita tahu kalau kita baca, saudara kasih oleh Tuhan, di Mazmur itu begitu luar biasa bagaimana penganggungan Daud kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia bersyukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Daud, saudara? Yang tadinya Saul mengajak dia untuk berperang, terakhir Saul membenci Daud. Bukan hanya membenci, ingin membunuh Daud. Kenapa? Karena iri hati terhadap Daud. Kalau Saul membunuh musuhnya hanya 1000, tetapi Daud membunuh musuhnya beribu-ribu. Mulailah Saul dengki, iri. Kenapa sih Daud membunuh musuh beribu-ribu, tapi saya kenapa hanya 1000? Sangat menyakitkan sebenarnya kalau kita melihat, saudara kasih oleh Tuhan.
Kok justru Saul yang mengajak Daud untuk berperang, tapi di balik itu dia membenci juga Daud. Bahkan bukan hanya membenci, dia mau membunuh Daud. Apakah Daud mau membunuh, mau membalas? Tidak, saudara kasih oleh Tuhan. Kesempatan untuk membunuh Saul ada, saudara kasih oleh Tuhan, ada. Tapi apa kata Daud? Saya tidak membunuh engkau, karena engkau adalah sudah diurapi oleh Tuhan. Begitu banyak pergumulan-pergumulan kehidupan hamba-hamba Tuhan, para nabi dulu sudah kasih oleh Tuhan. Satu lagi sudah kasih oleh Tuhan, Ayub. Ini adalah nabi yang saya favoritkan, saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa saudara nabi ini saudara kasih oleh Tuhan? Ayub ini orang yang paling saleh, orang yang jujur. Apa yang terjadi di kehidupan Ayub? Nanti saudara baca di Ayub pasal 1, saudara. Apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Saudara yang sehat, hartanya habis, anak-anaknya habis, semuanya habis. Bahkan dia mengalami yang namanya penyakit, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi kalau kita berpikir, lah, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, kok diperhadapkan namanya persoalan? Makanya saya kasih poin yang pertama, kalau bersama dengan Tuhan kita tetap ada masalah, saudara. Ya, bedanya ketika kita menghadapi masalah bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan membukakan jalan, Tuhan menolong tepat pada waktunya, saudara kasih oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Satu kali ada kejadian yang sangat menakutkan saya, saudara kasih oleh Tuhan. Mungkin saudara sudah pernah mendengar kesaksian saya ini, tapi saya mau bersaksi pada saat ini, saudara kasih oleh Tuhan. Ketika anak saya si Eleonora terjebak dalam mobil, saudara kasih oleh Tuhan. Ketika saya mengantar kakak-kakaknya ke sekolah dan juga ikut dia bersama dengan kakaknya, saudara kasih oleh Tuhan. Begitu saya pulang mengantar kakaknya, saya tutup pintu mobil dan dia di dalam, saudara. Bayangkan, saudara kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi. Dia masih umur 2 tahun. Ketika saya masuk ke rumah, saudara, udah saya tutup mobil, dia sendiri di situ. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau mandi sebenarnya, saudara, tapi saya mau minum dulu. Saya ambil minum di ruang dapur, saudara yang kasih oleh Tuhan. Terus neneknya berkata, "Mana si Nora?" Begitu dia katakan, "Mana si Nora?" saya sudah melompat, saudara kasih oleh Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saya melompat. Begitu dari dapur sampai ke mobil itu, saya nggak tahu bisa sampai di dekat mobil, di mobil itu, saudara kasih oleh Tuhan. Namun apa yang terjadi? Saya buka mobil, saudara kasih oleh Tuhan. Dia di dalam menangis, merengek-rengek, sudah keringatan, sudah merah semua badannya. Saya ambil dia, saya rangkul. Saya bilang kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidupku." Dan kalau saya ingat peristiwa itu, saudara kasih oleh Tuhan, saya menangis. Begitu luar biasanya Tuhan, pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Yang kedua, bersama dengan Tuhan ada pertolongan. Amin, saudara. Bersama dengan Tuhan ada pertolongan. Ya, dikatakan di ayat 39, saudara yang kasih oleh Tuhan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali, saudara. Wow, keren. Walaupun ada masalah, saudara yang kasih oleh Tuhan,
tetapi Tuhan punya cara lain untuk menolong kita. Memang ketika kita menghadapi masalah, kita katakan, cepatlah Tuhan, kok lama sekali Tuhan. Ada kisah di Injil Yohanes pasal 11, saudara kasih oleh Tuhan, ayat 1 sampai 6. Ada seorang Lazarus, saudara, yang kali dikasih oleh Tuhan, sakit keras. Dan bukan hanya sakit keras, nanti endingnya adalah dia mati, saudara, kasih oleh Tuhan. Lazarus ini adalah saudara daripada Marta dan Maria, saudara, kasih oleh Tuhan. Kita tahu Maria siapa, saudara? Maria adalah orang yang mengasihi Tuhan, dan sebaliknya juga Tuhan mengasihi mereka. Apa yang terjadi suatu ketika, saudara yang kasih oleh Tuhan, Maria memberikan kabar kepada Yesus, saudaraku yang engkau kasihi, dia lagi sakit keras. Dan kita tahu apakah di cerita itu, saudara, apakah Yesus langsung berangkat? Oh iya, saudara saya itu saya kasih sekali, oke sekarang saya mau berangkat. Tidak. Justru saudara kasih oleh Tuhan, dia tinggal di tempat itu selama 2 hari lagi. Aneh kan? Aneh. Ketika saya baca ini firman Tuhan, saya nggak masuk akal. Orang yang kita kasihi sakit, kemudian kita berlama-lama. Berarti saya ngajak kita dong. Kalau saya sendiri, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau ditelepon saya, ini anak kita lagi sakit, saya langsung berangkat itu, saudara. Walaupun ada pekerjaan saya berangkat, saya bawa ke rumah sakit. Yesus tidak seperti itu, saudara kasih oleh Tuhan. Justru dia tinggal selama 2 hari di tempat dia berada, saudara kasih oleh Tuhan. Dalam hati Maria, apalah Tuhan ini. Kalau kita secara manusia, saudara kasih, pasti kesal dan marah kepada Yesus. Yesus, di manakah engkau? Nanti kita lihat, saudara kasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Maria ketika Yesus datang, saudara kasih oleh Tuhan. Dia katakan, kalau engkau ada di sini Tuhan, saudaraku ini tidak akan mati. Dia walaupun sebenarnya kata-kata halus, tetapi sebenarnya dia marah kepada Tuhan itu. Dia kesal. Kadang-kadang, Tuhan, di manakah engkau? Saya membutuhkan engkau saat ini, Tuhan. Saya lagi sakit, Tuhan. Tolong sembuhkan saya, Tuhan. Tetapi tidak, pura-pura tidak tahu. Siapa engkau, katanya kan? Apa yang terjadi, saudara yang kasih lihat Tuhan? Yesus datang. Kemudian dia berkata kepada Maria, mana adikmu itu? Tuhan, tidak bisa lagi engkau sembuhkan dia, karena dia sudah meninggal selama 4 malam 4 hari. Hah? Kaget kan? 4 hari, saudara. Coba kalau 4 hari pasti sudah busuk, bau. Yesus berkata, mana? Oh ini Tuhan. Mereka tunjukkanlah tempat itu. Jadi kuburan sudah ditutup pakai batu, sudah kasih oleh Tuhan. Sudah 4 hari sudah kasih oleh Tuhan. Yang secara logika kita tidak mungkin lagi, tidak masuk akal bisa disembuhkan lagi, tidak dibangkitkan lagi, tidak mungkin. Saya mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, semuanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dia katakan, bukalah batu itu. Mereka membuka batu itu. Dia katakan, Lazarus, bangkitlah. Apa yang terjadi? Lazarus bangkit, saudara kasih oleh Tuhan. Maria yang sangat taat kepada Tuhan, yang sangat cinta kepada Tuhan, dia memperai masalah. Adiknya sudah meninggal, tapi seakan-akan Tuhan tidak menghiraukan.
Tapi endingnya apa yang terjadi sudah kasih oleh Tuhan? Apa yang terjadi? Lazarus dibangkitkan. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Sudah lama kita berdoa, satu pergumulan sudah dikasih oleh Tuhan. Kok lama sekali dijawab oleh Tuhan? Saya mau katakan hari ini, terus berdoa. Satu saat Tuhan pasti akan menjawab. Ya. Semua doa-doa yang selama ini mungkin sudah saudara katakan, sudahlah, saya tidak mau berdoa lagi. Sudah lama saya doakan. Saya sudah lama menantikan jawaban. Berdoa kembali, ambil itu masalahmu. Katakan kepada Tuhan, ini Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan. Usaha kita mungkin lagi bermasalah, saudara kasih oleh Tuhan. Tidak ada pembeli, saudara kasih oleh Tuhan. Dengan situasi seperti ini, percaya saja kepada Tuhan. Tiap hari berdoa, tumpang tangan itu usaha di dalam nama Yesus. Mungkin hari itu tidak akan kelihatan, wah, gak ada yang membeli. Terus percaya kepada Tuhan. Mungkin kalau secara manusia, kalau saya pun di posisi Maria pada saat ini, pada saat itu sudah kasih oleh Tuhan, saya juga kesal kepada Tuhan. Sia-sialah minyak yang saya tumpahkan di kakimu pada saat itu. Minyak murni itu mahal, saudara kasih oleh Tuhan. Mahal itu. Minyak wangi itu. Tapi Maria, saudara kasih oleh itu, tidak seperti itu. Dia tahu bahwa waktunya Tuhan belum lagi. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan datang untuk menolong. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pergumulanmu apa? Yang ada di rumah saudara yang dikasih oleh Tuhan, pergumulan apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini? Sakit penyakit apa? Masalah ekonomi, masalah keluarga. Tuhan mempunyai jawaban. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Di tengah kesulitan ada pengharapan. Walaupun seakan-akan dan Tuhan itu cuek. Saya mau katakan, pesan Tuhan hari ini, percayai firman Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Ya, janjinya iya dan amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, sudah kasih oleh Tuhan. Saya klaim itu dalam hidup saya. Karena janji Tuhan itu adalah benar. Iya, amin. Serahkan hidupku kepada Tuhan. Ya, yang ada di rumah, di mana saja Anda berada, hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau percayai firman Tuhan. Saya mau percayai perkataan-perkataan Tuhan dalam hidup saya. Walaupun hidup saya saat ini mengalami yang namanya persoalan, pergumulan, saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian saya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Satu saat kami melakukan perjalanan ke Pulau Telok, dan saat kami pergi ke Pulau Telok tidak ada persoalan. Di tengah laut tidak ada persoalan. Tapi ketika kami pulang dari Telok menuju Telu Dalam, saudara kasih oleh Tuhan, 1 jam dari Pulau Telok menuju Telu Dalam, kapal yang kami tumpangi dihantam oleh ombak besar. Badainya tinggi sekali, saudara yang kasih oleh Tuhan. Awalnya teman-teman yang ada di samping kiri saya, sudahlah, gak apa-apa, tenang saja. Saya bilang, saya memang sudah tenang, Pak.
mulai goyang saudara kasih oleh Tuhan. Ombaknya mulai meninggi saudara kasih oleh Tuhan. Saya lihat teman saya mulai pucat, mulai ketakutan, ketawa lagi tidak ada. Saya bilang dalam hati, waduh, nanti saya bilang tenang gak enak juga. Sudah tenang, mulai saudara kasih oleh Tuhan. Itu apa, air masuk ke kapal saudara kasih oleh Tuhan, masuk. Semua orang menjerit, semua orang, Tuhan tolong. Saya mulai beranjak dari tempat saya saudara kasih oleh Tuhan. Ada besi, salah satu besi di tiang di kapal itu saya pegang itu saudara kasih oleh Tuhan. Saya mengatakan kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan pun kami ada badai, ada pencobaan, ada gelombang tinggi ini, saya percaya Tuhan pasti menolong kami. Terus saudara saya kasih oleh Tuhan, terus. Dan yang aneh saudara yang kasih oleh Tuhan, kami di kapal itu ada 3 orang. Saya, istri saya, dan abang saya. Bayangkan apa yang terjadi ketika saya berpikir nanti kalau kapal ini tenggelam, habislah kami. Anak-anak saya mau kemana? Suami istri tenggelam di kapal saudara kasih oleh Tuhan. Abang saya juga, kami hanya berdua laki-laki. Saya katakan kepada Tuhan, menangislah hati saya kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan belas kasihan-Mu. Ada suara yang bising, ada suara yang membisikkan di telinga saya, pasti ada pertolongan Tuhan. Begitu orang menangis, minta pertolongan, Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya tenang saja. Saya bilang, seandainya pun Tuhan mengizinkan kapal ini tenggelam, sudahlah gak apa-apa. Sudah hilang pengharapan. Ya, mungkin waktu itu saya sudahlah, ini tenggelam-tenggelamlah sudah. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Akhirnya sudah kasih oleh Tuhan, kami sampai di Teluk Dalam. Saya bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Ya mungkin secara manusia ini kapal tidak bisa diselamatkan lagi. Sama kejadian yang dialami oleh murid-murid Yesus ini. Mereka sangat ketakutan. Padahal mereka ini sebenarnya sebagian besar adalah pelaut saudara. Dan mereka sering mondar-mandir di tengah danau itu. Tiap hari mereka lewat. Tapi satu kali itu mereka ketakutan. Kenapa? Karena ombak begitu dahsyat menghantam perahu. Sampai mereka katakan kepada Tuhan, tidak pedulilah Engkau akan kehidupan kita ini. Di tengah kesulitan ada pengharapan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku.
hadapan Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenas Kau. Katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenas sekali lagi katakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai dia semakin hari semakin luar biasa lagi. Bahkan Engkau berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan setiap kami yang mendengarkan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yes. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati.
mendengarkan pengumuman. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini masih Tuhan berikan kesempatan untuk kita beribadah. Bagi Bapak Ibu yang sedang beribadah di rumah masing-masing dengan keluarga, kita masih bisa sehat, kita masih bisa bersyukur. Semua adalah oleh karena kebaikan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Baik, untuk info sepekan Bapak Ibu, untuk ibadah hari Minggu depan kita masih off sesuai dengan surat edaran Bupati Nia Selatan tertanggal 13 Agustus. Nomor 443/102667 Dinkes Romawi 8 2021 di poin 6 Bapak Ibu, untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan rumah ibadah, vihara, masjid disepakati untuk menutup sementara. Jadi Bapak Ibu sampai tanggal 23 kita masih off-kan segala kegiatan gereja, baik ibadah, komsel, ibadah pemuda dan yang lain-lain. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada kesempatan ini, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan, dan tentunya kami himbau kepada kita semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada, ketika kita berdoa di rumah, kita akan berdoa buat negara kita, buat daerah kita pada saat ini yang sedang dilanda wabah COVID-19 ini, supaya Tuhan turut campur tangan dan kita berdoa supaya cepat-cepat berlalu Bapak Ibu. Jadi saya rasa kita semua sudah rindu dan kangen untuk beribadah di gereja Tuhan. Jadi untuk itu mari kita jaga kesehatan kita masing-masing dan mematuhi protokol kesehatan disampaikan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya setiap hari Jumat kita ada program yang baru yang namanya Live Story. Ini kita selenggarakan setiap hari Jumat, hari Jumat pada jam 8 malam. Jadi untuk seluruh jemaat Tuhan, mari kami himbau dan kami mengajak kita bersama-sama untuk bisa mengikutinya melalui Facebook GBI Jalan Baru Teluk Dalam. Dan untuk itu kami juga sampaikan pada kesempatan ini bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, mungkin lewat kesaksian hidup atau lewat kesaksian pujian, bisa juga bergabung dengan kami, atau bisa juga menghubungi saudara Hendrik atau Amabriel Sarumaha untuk bisa mendaftarkan diri. Jadi sekali lagi kami sampaikan untuk program Live Story yang kita laksanakan setiap hari Jumat pada jam 8 malam. Yang terakhir kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, untuk persembahan jika berkenan bagi kita semua kami sampaikan, kita juga bisa sampaikan atau bisa ditransfer lewat rekening gereja GBI Jalan Baru dengan nomor 271 0204 00 576 Bank Sumut, dan juga bisa melalui, atau jika berkenan Bapak Ibu juga bisa mengantar di sekretariat gereja yang ada atau di pastori melalui saudara Eli. Jadi mungkin itu saja bisa kami sampaikan pada hari ini. Ya, ada tambahan satu lagi Bapak Ibu. Kemudian pada tanggal 17 Agustus kita akan ada doa bersama buat bangsa dan negara kita pada saat ini, dan juga tentunya buat daerah kita. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita juga bisa mengikuti lewat live yang ada yang kita laksanakan nanti sekali lagi pada hari Selasa pada jam 8 malam.
Jadi kita terus berdoa untuk negeri kita ini supaya Tuhan pulihkan, dan tentunya ketika bangsa ini pulih maka kehidupan kita juga akan pulih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Demikian saja info hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang semua kita bangkit berdiri. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, kekal selamanya bagi Dia. Segala hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami mempunyai kepercayaan bahwa Engkau Allah yang sama, yang dipuji di gereja, di rumah, di mana saja. Engkau tetap sama ya Tuhan. Engkau tetap mendengarkan setiap doa seruan hati kami. Kami bersyukur buat ibadah kami pada siang hari ini, dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Tuhan telah bekerja dan berkarya. Terima kasih buat pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat firman yang telah kami dengarkan pada siang hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada siang hari ini. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Jika mereka dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, kami berdoa, bukakan tingkap-tingkap di langit, bukakan pintu-pintu surga bagi mereka Tuhan. Engkau memberkati, berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa buat seluruh para pengurus, para pengerja, gembala, ibu gembala kami Tuhan dimanapun mereka berada. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan juga sempurna atas hidup mereka. Kami berdoa buat gereja kami. Kami berdoa buat program-program gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa Engkau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu atas gereja ini Tuhan. Walaupun ibadah kami lakukan secara online Tuhan, tetapi kami percaya gereja ini Tuhan Engkau berkati, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa buat setiap pergumulan kami hari-hari ini Tuhan.
Kami percaya kami mempunyai pergumulan yang berbeda-beda, tetapi kami mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa, Allah yang sama, yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Untuk itu kami berserah kepada Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negeri kami Indonesia. Kami berdoa buat para pemimpin kami, Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Joko Widodo, Pak Maruf Amin sebagai presiden, wakil presiden. Kami berdoa buat lembaga tinggi tertinggi negara. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, kepala desa, lurah sampai ke RT RW. Tuhan, berikan mereka hikmat bijaksana, ya Tuhan. Program apapun yang mereka kerjakan boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi bangsa negeri kami, Tuhan. Kami berdoa buat daerah kami, Kabupaten Nia Selatan, Tuhan. Kami percaya daerah ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Bupati, Wakil Bupati, setiap OPD lembaga yang ada di daerah ini. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun mereka, Tuhan. Berikan roh takut, roh gentarakan, Tuhan. Mereka boleh memberikan yang terbaik bagi daerah kami, Tuhan. Kami percaya daerah ini diberkati oleh Tuhan, penuh madu dan susu di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gembala pembina kami yang ada di Tasikmalaya, Pak Julius, Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu di masa tuanya, Tuhan. Ku berkati dia, berkati pelayanannya, Tuhan. Berkati keluarga, cucu, cicitnya, Tuhan. Ku berkati seluruh jemaat yang digembalakan, Tuhan. Berkati Bapak, berkati Bapak Adi Abraham juga, Tuhan, sebagai BPH, Tuhan. Ku berkati mereka, Tuhan. Pimpin mereka, Tuhan, sehingga program yang mereka kerjakan di BPH, Tuhan, boleh menjadi saluran berkat bagi gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di GBI, Tuhan. Kami berdoa buat wilayah kami, daerah Kabupaten Nia Selatan, Tuhan. Berkati pemimpin gereja Betel di wilayah Nia Selatan, Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, pakai mereka dengan luar biasa, Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dijangkau untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini dalam tangan Tuhan. Tuhan menuntun kami, Tuhan menolong kami, dan Engkau bawa kami pada minggu-minggu yang akan datang untuk boleh beribadah kepada-Mu, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Engkau membawa kami di air yang tenang, dan Tuhan tidak pernah melupakan setiap kami, Tuhan, yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah-pisah dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan berlaku atas kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami dengan penuh sukacita dan bertemu dengan keluarga kami, Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai siang ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Terpuji nama Tuhan, bagimu salah pujian, bagimu salah hormat dulu sekarang sampai selama-lamanya. Demi dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.